Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati, kita semua bersuka cita karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebentar kita akan memulai ibadah minggu pada hari ini dan kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya undang kita mempersiapkan diri. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan-Nya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mohon pengurapan-Mu Roh Kudus atas setiap kami di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang kami perlukan Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, karena kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah pada hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau tinggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus pimpin setiap kami, pimpin setiap umat-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan naikkan pujian. Kita mau menyembah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk ditinggikan, pencipta segalanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Terima kasih Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebab Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Sembahku hanya padamu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara hidupku. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian
dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap untuk memuji-Mu, kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami yang siap untuk bersuka cita bersama-sama Engkau Tuhan Yesus, meninggikan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita dan hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Sebab Dia Allah yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan
memainkan pujian. Amin. Kita percaya Allah kita berkuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama serukan namanya dengan segenap hati. Kita mau katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, namanya berkuasa, Yesus namanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang memuaskan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Engkaulah jalan yang sempurna. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong sesedia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan,
kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Begitu luas dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi iman Tuhan Yesus dalam setiap kami Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah sumber pertolongan di dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Kita katakan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang setia. Begitu dalam dan luasnya kasih-Mu Tuhan.
tiada pernah terukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan memiliki hati yang lemah lembut Tuhan Yesus, yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, yang sebentar akan menerima berkat firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari Minggu ini kita akan mengikuti ibadah kita dengan mendengarkan kebenaran firman tentang hal mengikut Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang-orang mengikut Yesus karena ada apa-apanya. Biar kita semua ini hidup dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Oleh karena mengikut Yesus, di dalam Alkitab dengan jelas penegasannya kepada kita. Dengan kerelaan, dengan sebuah ketulusan, mengiring Yesus bukan karena kita mencari berkat. Mengiring Yesus bukan karena kita ingin sembuh dari segala penyakit. Mengiring Yesus bukan karena ingin keamanan, proteksi terus dari Tuhan. Adakah muncul dari sebuah hati yang dalam, hati yang mencintai, hati yang ingin bertemu dengan Tuhan, rindu ingin menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Sebuah kerinduan yang mendalam yang ingin terus datang kepada Tuhan karena merasa cinta sebagai kausa penyebab pertama yang menjadikan hidupku. Oleh karena itu saudaraku, tumbuhkan hal ini dalam hidupmu. Sebab iman yang seperti inilah yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, yang Tuhan berkenan atas orang-orang yang seperti ini. Dalam hal mengikuti Yesus, kita berbicara dalam hal ini. Kitab Matius pasal 10, pasal yang ke-8, ayat 18 sampai 22. Mengatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Yang pertama, hal mengikut Yesus berbicara tentang kerelaan hati. Pentingnya sebuah kerelaan hati. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengikut Yesus harus dengan persiapan hati yang dengan ketulusan. Hal mengikut Yesus dengan kerelaan, tanpa ada paksaan. Bukan sebuah kewajiban, tetapi karena cinta kepada Tuhan. Karena sayang, karena mau, memang kita mau menyembah Tuhan dan Raja kita yang patut kita sembah. Saudara dan saya adalah pengikut Yesus. Saudara dan saya orang yang percaya kepada Yesus.
Tetapi saudara, apakah memiliki kriteria? Saudara memiliki hati dengan kerelaan. Hati yang mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, kata Tuhan dalam Alkitab katakan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kenapa berbicara hubungan antara orang tua juga dengan anak? Kalau melebihi dari kasih cintanya kita kepada Tuhan, dia tidak layak kepada Yesus. Tandanya bahwa di sini adalah Tuhan membutuhkan sikap hati kerelaan yang 100%. Bukan saudara tidak boleh menjalin hubungan antara anak dengan ibu dengan manis dan mesra dengan baik. Justru itu harus kita lakukan. Tetapi melebihi hubungan kita tentang kerelaan hati dalam mengiringi Yesus, melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, mau saudaraku yang dikasihi mengikut Tuhan, dengan dasarnya adalah kerelaan hati. Dan itu yang Tuhan ingin ada hidup dalam dirimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal mengikut Yesus berbicara memang tentang kerelaan hati. Alkitab jelas mengatakan, Matius pasal 10 ayat ketiga 38, 39, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, pernyataan ini membuktikan bicara tentang kerelaan, keintiman. Bagaimana kita mau hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, karena kita mau jadi ikut Yesus, jelas Yesus sebagai pemimpin kita. Hal mengikut Yesus segala-galanya memang dari Dia. Memang hal mengikut Yesus, saudara, kalau tidak mempunyai hati dengan kerelaan, saudara tidak layak menjadi murid Tuhan. Tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Kerelaan hati sangat diperlukan bagi kita untuk mengikut Yesus lebih dari segala-galanya. Sebagai prioritas utama, sebab Tuhan pemimpin dalam keluarga. Yesus sebagai pemimpin dalam gereja. Yesus sebagai pemimpin dalam pekerjaan kita. Yesus harus jadi pemimpin dalam perusahaan kita. Yesus harus menjadi pemimpin dalam negara kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab di dalam Dia memang ada jalan keluar. Hal mengikut Yesus dibutuhkan sebuah kerelaan. Yang kedua, saudara, dalam hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus ini juga berbicara tentang keintiman. Kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Saudaraku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Kenapa harus dipikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku? Pernyataan Yesus ini untuk menyatakan keintiman Tuhan dengan engkau. Sebab Tuhan ingin saudara belajar dari Dia. Belajar yang dari Yesus. Sebab kuk yang kupasang, beban apapun yang dipasang oleh Tuhan, yang Tuhan timpakan kepada engkau, yang Tuhan beri kepada engkau, tidak akan melebihi dari kekuatan. Hidup bersama dengan Tuhan, sebab pikul kuk yang Tuhan beri, dan belajar kita sama Yesus Kristus. Di saat kita mau mengikut Yesus dengan rendah hati, dengan kelembutan, dengan jiwa, dan saudaraku, dan roh kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan segala tubuh, jiwa, dan rohmu. Kita datang kepada Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan ketenangan. Sebab dengan keintiman kita dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku mendapatkan damai sejahtera. Hanya dekat Tuhan saja aku mendapatkan sukacita. Hanya dekat Tuhan aja aku memperoleh kenyamanan. Saudaraku, hal mengikut Yesus memang berbicara tentang keintiman. Hati kita penuh dengan kerelaan, tetapi kita juga penuh dengan keintiman dengan Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang tidak pernah ada konflik dengan Tuhan, hubungan tidak kontradiksi dengan Tuhan. Kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau katakan lewat firman-Nya. Kita ikuti sesuai dengan sabdanya. Firman Tuhan tidak akan pernah bohong dan selalu memberikan jaminan kepada saudara sekalian. Saya yakinkan Tuhan akan berikan jaminan kepada hidupmu. Jaminan keselamatan di bumi dan keselamatan sampai akhir. Sampai masuk ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sekalian, orang yang mengikut Yesus harus memperoleh keintiman. Menjaga keintiman dengan Tuhan dengan baik. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal mengikut Yesus. Ini juga berbicara tentang tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengikut Yesus tidak bisa semena-mena. Kita mengikut Yesus tidak bisa, saudara, dengan hidup kita dengan ngawur, semau kita, seenaknya kita, senyamannya kita, sesuai dengan tuntutan lahiriah kita. Kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan menginginkan saudara hal mengikut Yesus berbicara tentang tanggung jawab dengan hidup. Sebab kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selama hidupmu bagaimana saat ini? Dari saudara mulai lahir, mungkin saudara belum mengerti. Tapi semenjak saudara mulai beranjak dewasa, saudara sudah bisa mengerti. Harus berbuat apa? Harus membuat keputusan seperti apa? Harus membuat saudara jalan hidupmu itu pengennya seperti apa? Mudah untuk rusak. Mudah untuk saudara menjatuhkan jalan hidupmu ke jalan yang tidak benar. Mudah untuk memutuskan itu.
Tetapi kalau kita menata untuk memutuskan hidup yang baik memang perlu proses. Menata hubungan yang baik itu perlu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah usaha, sebuah jalan hidup. Itu harus ada anak tangga yang harus kita naiki step by step. Untuk jatuh, untuk kita hancur, merusakkan diri kita sendiri ke jalan yang tidak benar, itu hanya gampang, tinggal menjatuhkan diri saja. Saudara tidak perlu banyak usaha. Orang yang ingin jatuh dari lantai 100 sampai ke bawah cukup dia melemparkan dirinya sendiri jatuh. Tapi dia untuk naik dari lantai 1 ke lantai ke 100 dia butuh usaha dengan berjalan kaki. Dengan lelah, dengan capek, dengan tenaga. Yang perlu banyak saudara mengeluarkan energi. Kalau naik itu capek. Sebab menata tangga satu demi satu membutuhkan energi, membutuhkan usaha, membutuhkan daya. Oleh karena itu tatalah hidupmu dengan Tuhan. Supaya semua dalam hidupmu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhir kelak. Saudara, hidupmu masa sekarang ini sebenarnya itu adalah penentuan dari hidupmu masa lalu. Biarlah kita sekarang mau menentukan sekarang ini. Dengan hidup kita dengan jalan yang benar, ini akan menentukan hidup kita yang akan datang. Jadi jangan disesali kenapa saya sekarang di posisi seperti ini. Kenapa saya di posisi kayak seperti ini sekarang ini? Saudara tahu itu efek, dampak, akibat dari hidupmu masa lalu. Mau bekerja keras masa lalumu cuman pengen enak-enak aja ya sekarang saudara hasilnya yang sekarang seperti ini. Mungkin biasa-biasa saja. Tapi saudaraku dampak dari mulai saudara hidup masa lalu. Masa lalumu hidupnya baik, bekerja keras, orangnya rajin, orangnya siap, segalanya. Oke, saudara akan menikmati mungkin sekarang ini ada di level yang agak sedikit tinggi. Oleh karena itu saudaraku, semua ada dampaknya. Semua ada sebab akibatnya. Dan semua juga akan Tuhan pertanggungjawabkan. Minta pertanggungjawaban jawaban dari saudara. Tuhan akan minta pertanggungjawaban hidupmu, tata hidupmu dari sekarang. Dalam mengiring Yesus dengan berpikir yang positif, beranjak terus kita naik demi tangga kita naik, setindak demi setindak. Sekalipun mungkin lambat, tetapi mungkin ada perubahan. Tidak ada masalah. Soal waktu, kita terus namanya berusaha. Jangan stuck diam. Cuman saudara berkata dengan keluhan, ya sudah aku begini adanya. Saudara dengan keluhan, ya mama mau gak mau aku memang adanya seperti ini. Saudara tidak merubah. Tidak mau saudara membuat hidupmu ini semakin berubah. Semakin dan lebih baik, semakin lebih baik. Tetapi ingin selalu enak dengan di poros yang nyaman, hanya seperti itu saja. Sepertinya tidak pernah ada kendala yang ringan-ringan saja. Masalah yang ringan-ringan saja. Makanya saudara perlu ke level yang lebih tinggi. Hubungan dengan Tuhan harus mencari level yang lebih tinggi. Sebab saudara akan dimintai pertanggungjawaban dengan Tuhan lebih baik. Saudaraku, hal mengikut Yesus berbicara tentang kerelaan hati. Pakai hidupmu untuk mengikut Yesus, hati dan pikiranmu dengan kerelaan hati. Melebihi engkau mengasihi orang tua, melebihi engkau mengasihi mungkin pekerjaanmu,
melebihi mengasihi dari saudara-saudaramu, lebih mengasihi dari segala-galanya. Dalam hal mengasihi Yesus Kristus harus prioritas yang pertama, saudara mengiring Yesus. Dan hal yang kedua dalam mengikut Yesus, berbicara tentang keintiman. Jaga keintimanmu dengan Tuhan. Jaga saudara hubunganmu dengan Allah sekalipun kita saat ini mungkin ibadah online, ibadah kita, ibadah yang bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, keintimanmu dengan Allah jangan sampai terganggu. Terus kita memohon dan berdoa meminta kepada Tuhan. Jalan kebenaran Tuhan akan selalu dicurahkan lewat rohnya kepada kita. Hal yang ketiga dalam hal mengikut Yesus berbicara tentang tanggung jawab. Saudara harus belajar bertanggung jawab dengan hidupmu. Putuskan mulai hari ini, saya mau bertanggung jawab dengan Tuhan, dengan mengiring jalan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Saya tidak mau ingin berbicara dan hidup hanya dengan kata orang, tetapi biarlah kita mau hidup apa kata Alkitab, apa kata firman. Kita hidup dengan Tuhan apa yang Alkitab firman katakan, bukan orang lain yang mengatakan. Saudara, kita mau mengikut Yesus, bertanggung jawab dengan hidupmu. Kau bertanggung jawab dengan keluargamu, bertanggung jawab dengan gerejamu, bertanggung jawab dengan bangsamu, bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Harus kau jaga dan Tuhan minta pertanggungjawabkan. Semua dalam hidupmu Tuhan minta pertanggungjawaban dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan menyanyikan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, Kau pelihara anak-anak-Mu yang mengikut Tuhan dengan setia. Hamba berdoa khususnya kepada anak-anak Tuhan, berikan kekuatan mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka berharap mengikut Engkau dengan kerelaan hati yang mereka sampaikan kepadamu dengan permohonan. Tuhan tolong dengarkan setiap doa umat Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini, jaga lindungi Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan pimpin dari hari ke hari, biar tubuh, jiwa dan roh mereka dalam pemeliharaan belas kasihan Tuhan turun atas umat Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, hamba memohon Kau belas kasihan-Mu terus sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, ajar mereka hidup mereka dalam kebenaran. Kau bukakan jalan, beri mereka pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan jaga lindungi, biar mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar jaga lindungi keintiman mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan, kami serahkan juga supaya mereka mau terus berpikir dengan berpikir yang positif, mengikut Tuhan dengan setia, dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan firman-Mu dan serahkan umat Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus berkata-kata. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara, mengiangkan firman-Mu ke telinga setiap anak-anak, mengingatkan pikiran Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, rencana-Mu jadi, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih.